Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Doa dan harapan saya buat teman-teman selalu sehat dan kuat, sukses dalam mengerjakan apapun, Anda dilindungi dari virus corona. Amin. Teman-teman, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan loncengnya jangan lupa untuk ditekan agar setiap kali saya mengupload video ada notifikasi di HP Bapak Ibu semua. Thank you. Seperti pada tema saya kali ini teman-teman, saya akan membahas yaitu DHI akhirnya mengalah dan ternyata kita harus percaya haters atau TT, telah tua yang ada ubahnya melintang di atas teman-teman, ya. Engkong, ya. Dekat-dekat Manula, ya. Kenapa saya katakan demikian? Di ujung video ini juga saya akan menyampaikan informasi dari perusahaan kita, jadi teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa kita harus percaya kepada haters, bahwa mereka itu sangat cerdas. Iya, bagaimana tidak? Kita harus percaya kepada mereka, khususnya pemimpinnya, bahwa memang apa yang disampaikan itu adalah semakin cerdas dan hebat di dalam menghina orang, dalam menyinyir orang. Inilah yang kita harus yakin teman-teman kepada mereka. Kita harus memang mengakui mereka, khususnya leadernya itu, bahwa hebat di dalam mencari-cari kesalahan sebuah perusahaan atau aplikasi. Ahlinya. Iya kan? Ahlinya. Pada video saya yang lalu sempat membahas tentang apa yang disampaikan yang katanya lulusan IT luar negeri, ya, S2 loh, menyampaikan bahwa sebuah aplikasi bisa menggunakan 1 tera saja dengan 17 juta user. Nggak usah 17 juta lah, 1 juta user aja. Nah, itu buat dia, dalam ilmu dia yang dia pelajari itu bisa 1 tera bekerja pada sistem itu, ya. Kita harus percaya itu. Dan kita harus percaya kepintaran dia, kecerdasan dia, bahwa hanya dengan mengcopy, ya, servernya itu bisa terjadi, bisa dilakukan. Walaupun waktu saya bahas video ini ada yang berkomentar, mungkin anak-anaknya, dia katakan mana bisa masuk akal mau mengcopy itu, ya. Dia mencela apa yang saya sampaikan. Tetapi sekali lagi kalimat itu, komentar itu saya persembahkan kepada kakak saya yang mengeluarkan itu bahwa bisa di-copy. Selamat, terima. Inilah kecerdasan mereka, ya kan? Hebat teman-teman. Lalu video terakhir, saya sih inisial DHI, ya. Nama saya itu Dema Hendrik Immanuel. Mungkin kebetulan sih sama, ya. Tetapi tidak henti-hentinya menggurui orang untuk menghina dan mengata-ngatai orang. Pada videonya mengatakan bahwa BB DHI, ya, dungu halu idiot, ya kan? Dungu itu kan ya orang tidak mengerti apa-apa, ya. Mungkin inisial lain lah, bukan saya itu yang dimaksud, ya. Tetapi kebetulan sama, ya. Karena yang saya sampaikan itu semua pengalaman saya pribadi saya, ya. Saya tidak dungu seperti yang dia katakan. Tetapi kalau misalnya saya yang ditujukan itu, nah inilah kehebatan dan kepintaran mereka di dalam menghina, memojokkan makhluk ciptaan Tuhan. Padahal saya baca, ya, di Facebooknya dia dulu, ya. Kalau di internet juga teman-teman bisa lihat, ya. Kalau saya nggak salah lihat, ya, dia itu menggunakan gelar PDT, pendeta, ya. Minta maaf, ya, ini sebelumnya saya lihat begitu, pendeta. Kemudian di ujung namanya lagi tuh ada namanya MTH, ya. MTH itu adalah, kalau teman-teman belum tahu, Master Teologi, mempelajari ilmu tentang Tuhan. Kemudian di ujungnya lagi apa lagi itu detailnya. Wow, hebat. Ini hebat. Luar biasa hebat. Mempelajari ilmu tentang Tuhan, pendeta, kemudian mengata-ngatai orang, bebek dulu, kerbau. Iya kan? Jadi itu, kalau memang dia benar-benar pendeta loh, ya. Karena saya sempat lihat di Facebooknya dia bilang bahwa dia semacam spanduk lah, ya, brosur.
cara mencari uang di tengah pandemi. Itu pernah saya bahas di video yang lalu, saya tahun 2020. Tapi saya ulas lagi ya. Cara mencari uang di tengah pandemi. Kemudian ada gelarnya, PDT statusnya. Kemudian ada MTH di belakangnya. Ada lagi detailnya. Woy, banyak detailnya. Lalu waktu kalau dia seorang pendeta, loh, dia khotbah, saudara-saudara yang kekasih, kita adalah makhluk Tuhan, diciptakan Tuhan, ya. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambarnya. Nggak tahu apakah dia pernah menyampaikan seperti itu. Tapi kalau kita belajar tentang teologi, kalau menurut saya ya, itu apalagi tentang Tuhan, kita tahu bahwa menciptakan manusia itu adalah Tuhan. Tetapi di luar itu, kayak Kunti, kelakuan seperti Kunti, nakut-nakuti orang, itu menjalankan hidup 15 bebek, kerbau, dungu, ya kan? Padahal manusia. Inilah kecerdasan mereka, kehebatan mereka. Jadi kita harus percaya kepada mereka. Kita harus yakin bahwa mereka tuh semakin hebat dalam menghina orang, menghina sesamanya, menghina karya orang, ya kan? Menyinyir. Lalu ada yang mengatakan anak-anaknya, oh dia mah menyatakan kebenaran. Kebenaran apa? Hah? Masuk akal enggak? Ada aplikasi yang orang bangun kemudian kita menjelaskan dari luar. Benar dari mana? Inilah kecerdasan mereka, teman-teman. Lalu ada yang si orang tua ya, saya sampaikan. Yang orang tua berkomentar pada video saya. Kalau tidak salah Frankie atau Hengki. Saya lihat profilnya tua juga. Waktu dia komentar pada video saya kemarin, dia bilang, mau Nah itu kan satu komando, satu hati dengan leadernya. Ya. Persis kalimat yang digunakan juga kan. Itu tertular. Kata-kata kotor, jorok. Inilah kecerdasan mereka. Waktu saya jawab, dihabisin ya nya, ya kan saya jawab. Lalu si orang tua yang itu menjawab, di mukamu. Dia mau di muka saya katanya. Inilah kecerdasan mereka. Bahasa-bahasa mereka yang semakin pintar menurut mereka. Ya kita harus sadar bahwa mereka itu semakin memang pintar dalam menyinyir. Di mana ada orang di muka. Kalau orang itu di toilet, ada kloset. Tapi inilah kehebatan mereka, kecerdasan mereka, di muka orang. Karena kemungkinan terbiasa mereka saling di muka-muka mereka. Hebat. Akal sehat saya berpikir ini orang-orang mereka cerdas tingkat dewa. Ya orang tua itu. Lalu ada yang berkomentar, apa Dema tidak malu nonton ini? Kalau anak lu nonton video lu kalau besar, tidak malu? Lah, waktu saya buat konten ini, anak-anak saya di sekitar saya, mereka tahu, anak-anak saya itu tahu bahwa seorang teteh telah tua itu, bahkan mereka sebut namanya loh itu, bahwa teteh itu adalah seorang penyinyir aplikasi yang harusnya semakin tua semakin bijaksana, ya, bagaimana membangun orang, tetapi semakin tua semakin seram, semakin menakuti orang. Aduh. Jadi saya nggak malu karena saya sampaikan itu adalah suatu yang kebenaran yang saya sampaikan. Bahwa ada orang yang menyinyir aplikasi. Justru menurut saya adalah, apakah anak dia tidak malu? Ayahnya dikenal tak hidup di tahun 2020, seorang pendeta MTH, ilmu tentang Tuhan, penyinyir. Apa itu nggak malu? Lah, saya banyak ditelepon oleh orang-orang di luar sana. Luar biasa channelnya Bang Dema, memberi semangat motivasi. Cerdas tingkat dewa. Jadi komen-komen pengikutnya itu, kelakuan-kelakuan mereka itu, apa ya? Saya tidak habis mikir kok ada seorang tua yang cara berpikirnya itu menurut saya dangkal. Lalu ada yang berkomentar pada video saya. Waktu saya bilang, ada satu berkomentar lagi kan, dia ngomong gini, ayo Dema kalau memang berani debat. Saya nggak tahu apakah maksudnya debat dengan engkong itu atau dia yang berkomentar.
kalau mau debat dengan Kong, dia pernah mengatakan Kong itu nggak mau debat dengan leader-leader. Ya karena dia dasarnya apa? Dia kan penyinyir, dia nggak tahu di dalam aplikasi, iya kan? Kayak dia saja buat aplikasi itu sempurna aplikasi dia. Padahal saya nggak pernah tahu ini aplikasi yang dia buat ada. Tapi yang saya taunya hanya nyinyir, itu yang saya tahu loh ya. Jadi waktu dia ngomong gitu komentar, ayo debat, saya bilang begini, saya komen, halo orang tua, iya kan? Ya kan memang tua juga itu yang komentar. Lalu ada satu yang dibawa dia komentar, kurang lebih seperti ini, justru kamu ini bicara kurang pantas atau apa? Lah, inilah hebatnya mereka. Kalau kita bicara tentang fakta, dianggap itu keburukan. Kan saya bilang halo orang tua. Kalau saya bilang halo ibu-ibu, padahal dia seorang orang tua, atau halo anak-anak, inilah yang tidak cocok. Inilah kehebatan mereka, karena saya nggak habis pikir kok ada suatu komunitas barisan para haters yang cara mikirnya nggak nyambung. Saya heran, iya kan? Saya selalu mengatakan hal sangat sederhana, simpel, bahwa kalau seseorang membuat aplikasi, si A membuat aplikasi ini, perusahaan aplikasi, lalu saya datang menjelaskan aplikasi ini dari luar, siapa ya pembohong? Lalu ini yang di dalam aplikasi yang membuat aplikasi dikatakan pembohong. Lalu saya mengatakan diri saya benar, siapa yang pembohong? Ini yang pembohong. Dalam undang-undang ini bisa dituntut loh. Iya bisa. Dan tunggu saja, ya. Jadi ini namanya pembohong. Apa kalian nggak bisa tahu? Menjelaskan dari luar, nyinyir dari luar. Nah, jadi saya ambil satu kesimpulan bahwa selain mereka ini adalah seorang memang ditakdirkan kunti-kunti, ya, mengerjakan misi gratis, menakut-nakuti orang, membuat harapan orang hilang. Otak mereka tidak ada komponennya. Satu hal yang menurut saya cocok buat mereka, bahwa mereka hidup zaman sekarang tetapi menggunakan otak masa lalu. Iya. Jadi tidak kompatibel. Mereka ada, tetapi otaknya yang bekerja itu adalah otak masa lalu. Jadi itulah mereka. Makanya kalau di dalam komentar-komentar mereka itu berkomentar pada video saya, pada video-video leader-leader yang lain, menghujat orang tanpa sebab, padahal mereka aja tidak ada di dalam aplikasi. Mereka katanya merasa sok dirugikan, tetapi mereka, saya tantang kepada Anda semua untuk kalau memang, ya, tunjukkan identitas Anda, ya, tunjukkan identitas Anda, kerugian Anda berapa, ya, proses. Jangan hanya berkoar-koar tanpa dasar yang katanya cerdas. Wah, ini masa lalu saya bilang, yaitu tadi, mereka hidup di masa sekarang tapi menggunakan otak purbakala, ya, fosil-fosil. Jadi tidak kompatibel, tidak cocok. Waktu mereka mau di muka orang, itu mereka sadar bahwa mereka di toilet. Nah, kalau memang itu mereka tidak kerasukan, tapi kalau tidak ya memang mereka kerasukan, mabuk, iya kan? Lalu dengan adanya era sekarang, era digital, semua bisa diakses dengan mudah, semua bisa dikerjakan dengan mudah. Mereka masih doyan pada cara-cara yang kolot, yang kuno, ya. Nggak ada masalah sih dengan itu, tapi jangan nyinyir orang-orang menjalankan aplikasi yang berkaitan dengan era modern. Ini hanya gila-gila urusan semua. Tidak ada kerjaan, kerjanya hanya nyinyir. Lalu herannya mereka merasa cerdas. Ya tadi saya bilang, katanya ya, saya nggak memfitnah, ini saya lihat di Google. Apakah ini itu salah tulis atau enggak? Yang katanya pendeta. Pendeta itu kan memberikan kesejukan kepada umat. Khotbah, memberikan harapan. Itu kalau di dalam gedung gereja, itu kerjanya pendeta. Jangan sampai kita khotbah memberikan harapan di dalam gedung gereja, tetapi di luar gedung gereja kita nakut-nakuti orang, hadir sebagai kunti, leader kunti di sana. Iya kan? Kalau memang benar pendeta, ya itu. Lalu ada yang bilang ke saya, kasihan sekali katanya pendeta saya dimaksud. Berapa lama kuliah teologi? Lah, saya bertanya balik, tanya kepada leadermu.
Saya nggak pernah bilang ngaku-ngaku sebagai pendeta. Tanya leadermu. Itu terpampang di Google, pendeta, MTH, Master Teologi, mempelajari tentang Tuhan. Tanya sana. Apa dia nggak malu? Kerjanya nyinyir, fitnah, belai-belai ke kantornya ini, hanya menakut-nakuti. Memang kenapa kantornya Fiples kalau lagi direnovasi? Ada kan? Mana kantor lu? Mana? Buset. Orang-orang yang tidak ada daya, kerjanya hanya nyinyir aplikasi orang, merasa benar, merasa katanya cerdas. Saya cerdas Indonesia. Cerdas Indonesia. Makan tuh cerdasmu. Semua juga orang tahu apa yang kau sampaikan. Nggak usahlah pertahankan reputasi kalau memang udah salah, ya. Sebenarnya dalam hati kecil lu sudah takut, ya. Tunggu aja Vitu terbuka, bro. Vitu ada progres. Lalu lu bilang saya menghina, itu otak dangkal lu. Yang menghina itu adalah babelu. Tahu nggak? Ada namanya sebab akibat. Lu tahu nggak itu ada sebab akibat? Saya mengangkat ini karena ada sebabnya. Saya ada di dalam aplikasi, saya berhak meluruskan. Dulu saya mereview baik-baik, saya mengangkat baik-baik. Saya mengatakan beliau, jangan percaya kepada beliau karena dia tidak ada dalam aplikasi. Kata-katanya dia mulai nyerang secara pribadi, ya, mulai mengata-katai orang bebek dung. Lu merasa itu tidak menghina orang? Di mana otak lu? Aduh. Apa sih maksud lu? Ada orang bertanya kepada saya gini, Bang Dema, saya suka dengan Bang Dema, tetapi saya mau bertanya, kenapa sih Tete itu, telah tua ya, engkong itu, tidak berhenti-hentinya nyinyir? Ya, saya bingung mau jawab apa. Saya pernah membahas prediksi saya kira-kira itu, tetapi yang saya mau sampaikan bahwa kalau kita menjelaskan dari luar itu pasti salah. Dia memang penyinyir, bro, ya, dia memang penyinyir. Anda kan tahu bahwa yang dilakukan adalah nyinyir kan, mencela aplikasi orang kan? Iya, memang begitu kawan. Itulah dia. Kalau lu tanya ke saya apa alasannya, ya banyak faktor. Kalau saya bisa memberikan pandangan saya, bisa karena dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup membuat aplikasi. Bisa karena kalah saing. Bisa karena ada di belakang dia. Bisa karena mencari viewer. Bisa. Inilah bisa ya, saya bilang. Saya nggak nuduh lagi ya. Ini saya cuma mengandai-andai ya. Ya inilah jawaban-jawabannya. Karena kan tidak pantas kita menjelek-jelekin aplikasi usaha orang. Saya selalu mengatakan gini, coba kalau dia punya aplikasi, lalu saya mencerita dari luar, gimana respon dia? Oh, langsung rambut itu terangkat semua ke atas, berasap. Ya kan orangnya begitu, watak dia kan terbaca. Lihat aja karakternya, katanya mencerdaskan, tapi member-member lihat enggak dulu? Dengan emosinya, baper dia menurunkan video-video orang yang menggunakan video dia. Ya kan, menggunakan sebagai kutipan, padahal dia juga sering menggunakan kutipan para leader-leader, tapi dia nggak sadar tuh. Jadi ini orang-orang memang orang-orang busuk. Dia bilangnya juga saya dulu busuk dengan mengutip apa yang disampaikan Pak JK. Bayangkan dia nggak bisa nilai itu, ya kan? Justru saya bilang bahwa inilah orang-orang busuk, mengadu domba. Nggak ada. Ngeri lihat orang seperti ini. Jadi kalau Anda bilang saya mengfitnah, saya meluruskan. Saya ada sebab akibat. Ulah dia, saya review. Iya kan? Makanya tuh, biarkanlah hidup lama-lama menikmati hasil dari YouTube. Iya, berhasil. Keberhasilan dia dalam menyinyir, keberhasilan dia dalam mencela aplikasi orang. Iyalah. Sampai dibela-bela ke kantor Fiples, kasihannya. Panas-panas matahari. Bawa kamera sendiri, ya. Jadi itu ubannya kelihatan di sini putih-putih. Bukan fitnah lagi nih loh ya. Ini nyata. Jadi ubannya tumbuh ya kan.
Kemudian kasihan saya lihat, kenapa nggak panggil saya sih untuk shooting, untuk rekam ya, supaya lebih mantap. Dia bawa kamera kemana-mana. Ya, saya lihat ini. Inilah kantor Viples. Oh, ini lebih seru kali ini. Nah, ini kantor Viples. Nah, kita jalan sekarang ya. Ini kantor Viples. Oh, ini Viples kantor. Iya. Oh, amburadul ya. Memang kenapa? Mana kantor lu? Kagak ada. Saya cuma mau jelek-jelekin Viples aja. Ini, shooting ke atas, shooting orang, tiba-tiba rekam orang tanpa permisi, cerdas. Ini ke sana kemari, kasihan deh lu. Ini kantor Viples, kasihan, amburadul. Katanya kantornya 17 juta member. Aduh, lah mana kantor lu? Mana kantor lu? Viples udah sampai setahun tembus user 17 juta men. Lu 10.000 memang 10.000 pernah tembus. Tapi gimana sekarang? Inilah yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, bahwa kita harus yakin kepada mereka, percaya bahwa mereka itu semakin cerdas dalam mencari-cari celah, dalam mencari-cari kesalahan. Semakin hebat mereka, ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya hanya mencela. Iblis kan hanya nakut-nakuti, tapi saya nggak bilang dia iblis loh ya. Ya itulah, ya persis kayak sifat-sifat iblis. Ada usaha orang, lihat itu usahanya pasti bangkrut, didoain duluan kan negatifnya. Kalau kami kan memberikan dorongan, harapan kepada teman-teman. Bung Ferry masih muda, Bung Christian Sah masih muda, Bung Anto masih muda, Bung Sem masih muda, saya lebih-lebih. Tapi kami optimis, positif. Harusnya semakin tua, semakin bijaksana loh bro. Ya, bagaimana memberikan solusi kepada orang. Tapi ini loh katanya mencerdaskan, tapi banyak yang dirugikan, merasa terhina. Itulah member VTube. Jadi inilah video yang saya sampaikan kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Yang disampaikan oleh perusahaan seperti yang disampaikan oleh Mr. Pak Wilbert, bahwa percaya kepada perusahaan, jangan percaya kepada penyinyir, ya. Penyinyir kan, ya tadi saya bilang bisa cari viewer saja kan, mencatut nama Viples. Lihat aja tuh, kalau bukan Viples atau VTube yang dibahas, drop viewer amburadul, ya, viewernya amburadul, ya, jungkir balik, terjungkal. Nah itu, jadi makanya itu kasihan, tidak bisa dilepaskan Viples, dipegang terus walaupun dari belakang menjelek-jelekkan, ya. Jadi kasihan, itulah. Oke, saya Dema memberkati Anda.